Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Black Mirror Season 5 episode kedua. Sebagai gambaran, cerita kali ini menceritakan tentang seorang pria yang melakukan penculikan. Ia menculik seorang karyawan perusahaan sosial media dan ingin berbicara dengan CEO-nya. Apa yang ingin ia bicarakan? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal cerita, kita akan melihat seorang pria bernama Chris. Saat ini, ia sedang berada di dalam mobil karena ia adalah seorang supir taksi online. Chris menerima pelanggan dan mengantar ke kantor Smitherin, sebuah aplikasi sosial media. Is that where you work? At Smithereen? No. Namun wanita ini bukan karyawan dan hanya pengunjung dan entah kenapa Chris terlihat kecewa. Sepertinya Chris sedang dalam masalah karena ia sering melamun. Di sekitarnya, ia melihat kebanyakan orang terpaku pada ponsel mereka masing-masing. Kemudian, Chris mengikuti sebuah komunitas untuk orang yang memiliki trauma. Seorang wanita bercerita tentang anaknya yang tiba-tiba bundir. Ia marah karena anaknya tak pernah memberitahu keadaannya dan seolah semuanya tiba-tiba terjadi begitu saja. Chris sudah lama mengikuti komunitas ini, namun ia belum pernah menceritakan masalahnya. Is it? I just haven't found the right moment yet. Waiting for the right moment. Chris berkata kalau ia belum menemukan waktu yang tepat. Keesokan harinya, Chris sepertinya sengaja hanya bekerja di sekitar kantor Smithereens. Hari ini, ia menerima pelanggan seorang pria muda bernama Jaden. Do you work in that place? Smithereen, yeah. Seperti biasa, Chris bertanya apa ia bekerja di Smithereen dan Jaden mengiyakannya. Ini adalah momen yang selama ini Chris tunggu. Chris berkata kalau ada kecelakaan di jalur mereka sehingga mereka harus keluar jalur. Jaden tak mencurigainya, namun karena Jaden sangat terpaku pada ponselnya, ia tak sadar kalau Chris membawanya ke tempat yang sepi. Saat berhenti di bawah jembatan, barulah Jaden sadar kalau ia jauh dari kota. Tiba-tiba, Chris menodongnya dengan pistol dan memaksa Jaden mengikat dirinya sendiri. Jaden bingung dan juga takut, namun ia tak punya pilihan lain selain mengikuti perintah Chris. Chris berkata kalau Jaden akan tetap hidup selama ia mendengarkan perkataannya. Kemudian Chris keluar mobil karena ternyata kedua mobil di bawah jembatan ini adalah miliknya. What are you doing, man? I'm just an intern. What did you say? Jaden berkata walau ia bekerja di Smithereen namun ia tak punya uang karena ia hanyalah karyawan magang. Karena Jaden berpakaian rapih dan juga membawa koper, ia pikir Jaden adalah karyawan Smithereen level tinggi. Mendengar Jaden hanya karyawan magang, Chris sadar ia salah memilih target namun ia tak bisa lagi mundur. Selain Jaden hanya karyawan magang, ia bahkan baru bekerja seminggu di Smithereen. Chris memarahi Jaden karena kesalahannya sendiri sementara Jaden ketakutan dan tidak bisa melakukan apapun. Sepertinya Chris memiliki masalah pribadi dengan aplikasi sosial media Smithereen sehingga sengaja memilih karyawan Smithereen. Chris berkata setelah ada Smithereen semua orang terpaku pada ponsel. Bahkan jika langit berubah menjadi warna ungu pun orang-orang tak akan menyadarinya. Chris tak salah karena Jaden terus bermain ponsel sehingga Chris bisa menculiknya dengan mudah. Jaden mencoba melarikan diri namun tentu Chris tidak membiarkannya pergi. Lalu Chris memasukkan Jaden ke dalam mobil lain yang sudah Chris siapkan di bawah jembatan. Jaden terus panik karena ia klaustrofobia. Chris tak sepenuhnya jahat sehingga ia mengizinkan Jaden untuk menunggu di kursi belakang mobil selama ia tak mencoba kabur. Kemudian Chris pergi ke tempat lain jauh dari kota. Di tengah perjalanan karena kepala Jaden terus ditutup membuatnya mual. Di saat yang sama ada polisi yang sedang mengisi bensin melihat Jaden di dalam mobil. Mereka curiga sehingga mengejar Chris untuk memeriksanya. Sementara Chris sadar kalau ada polisi yang mengejarnya. Chris keluar jalur utama dan masuk ke jalur pedesaan. Tak lama kemudian Chris berhenti dan meminta Jaden untuk tak melakukan apapun. Polisi mencatat plat nomor Chris dan mengirimnya ke pusat untuk diperiksa. He's not getting out. He's gonna be a runner. Mereka yakin kalau Chris akan kabur karena ia tak keluar mobil. Saat polisi membuka pintu mobil, Chris langsung menancap gas kabur. Karena polisi sudah menduganya, mereka langsung mengejar Chris. Chris mencoba melarikan diri sebisanya. Namun karena ia lengah, ia menghindari dua pesepeda sehingga ia terdampar di padang rumput. I'll shoot him! I've got a gun! I'll shoot him in the face! Polisi mendekati Chris, namun Chris menunjukkan kalau ia memiliki pistol dan tidak ingin polisi mendekat. Kini mereka tahu kalau Chris memang menculik seseorang. Namun karena Chris memegang pistol, polisi belum bisa melakukan apapun. Mereka menjauhi Chris sesuai dengan permintaannya. Namun tentunya mereka hanya memberi waktu untuk bantuan datang.
Chris mulai panik karena semua ini tak berjalan sesuai dengan rencananya. Sementara dari kejauhan, polisi akan terus mengawasi. Terlihat Jaden sangat ketakutan. Chris membuka penutup kepala dan berkata kalau ia hanya ingin berbicara dengan Billy Bauer. Billy adalah CEO Smithereens dan tentunya Jaden yang hanya karyawan magang tidak mengenal Billy. Selain itu, Billy tinggal di Amerika sementara mereka ada di cabang London. Chris tahu itu dan itulah kenapa ia stres karena rencananya tak sesuai. Chris pikir mungkin Jaden tahu seseorang yang mungkin mengenal Billy. Minggu ini adalah minggu pertama Jaden bekerja sehingga ia bahkan belum mengingat nama orang-orang. Chris hanya meminta Jaden untuk menghubungi atasannya yang ia ketahui. Chris ingin Jaden menelepon namun masalahnya ponsel Jaden ada di mobil lain yang Chris tinggalkan. Chris makin stres karena tak ada rencananya yang berhasil. Jaden tak mengingat nomor atasannya sehingga Chris akan menelepon resepsionis dan semoga suara Jaden dikenali. Di saat yang sama, bantuan polisi datang dengan senjata lengkap. Chris sudah mendapatkan nomor resepsionis Smithereens London dan menelpon. Jaden berkata kalau ia ingin berbicara dengan atasannya yang bernama Hannah. Mereka menunggu cukup lama, namun ternyata sekarang atasan Jaden sedang tidak ada di meja sehingga tidak menjawab telepon. Namun untungnya dari voice chat menyebutkan nomor ponsel pribadi Hannah sehingga Chris mencatatnya. Kemudian Chris langsung menelepon Hannah. Jaden memberitahu kalau saat ini ia sedang ditodong pistol dan orang yang menculiknya ingin berbicara dengan Billy Bauer. Hannah bingung dan juga tidak mempercayai Jaden. And I'm going to shoot him unless you get me Billy Bauer on the phone right now. Chris kehabisan kesabaran sehingga mengambil alih telepon. Yang Chris inginkan adalah berbicara dengan Billy. Hannah masih tak mempercayainya. Chris mengirimkan foto Jaden yang ia todong dengan pistol. Kini Hannah percaya. Yang Chris inginkan adalah berbicara dengan CEO, namun tentunya Hannah tidak bisa melakukannya seketika. Hannah meminta Chris untuk menunggu. Hannah menemui atasannya memberitahu keadaan Jaden. Atasan Hannah menelpon petinggi Smithereens Amerika bernama Penelope. Penelope sudah diberitahu keadaannya namun ia harus merapatkannya. Hal ini membuat Chris dan Jaden menunggu semakin lama. Di saat yang sama, tim bantuan kepolisian juga datang. Bahkan kepala polisi juga datang. Kepala polisi pikir di sini terlalu banyak orang dan takut malah membuat Chris tertekan dan malah membunuh Jaden. Sementara mobil yang dipakai Chris sudah diidentifikasi dan milik ibu Chris. Kepala polisi meminta anak buahnya untuk memeriksa rumah ibu Chris untuk mencari informasi. Sementara itu di California, Penelope sedang melakukan rapat dengan petinggi lain perusahaan. Ini adalah situasi darurat sehingga rekan Penelope menyarankan untuk memberitahu Billy. Sementara rekan lainnya sudah mengidentifikasi nomor Chris yang terdaftar di salah satu akun Smithereens. Penelope memintanya untuk mencari tahu tentang Chris. Sementara Chris hanya bisa menunggu. Jaden berkata kalau Billy tidak akan membayar tebusan untuknya. Namun Chris mengabaikan Jaden. Sementara polisi sudah mengidentifikasi kalau Jaden yang saat ini sedang diculik karena perusahaan baru saja melapor polisi. Mereka tidak tahu motif kenapa Chris melakukannya, namun yang ia inginkan adalah berbicara dengan Billy Bauer. Kembali ke dalam mobil, Penelope berbicara dengan Chris. I just need to check he's okay. Tell him you're okay. Sebelum Chris bisa berbicara dengan Billy, Penelope ingin memastikan apakah Jaden masih hidup atau tidak. Setelah memastikan Jaden masih hidup, Penelope bertanya apa yang ia inginkan. Chris hanya ingin berbicara dengan Billy. Sekarang di California masih pagi, namun Chris tahu kalau Penelope hanya mengulur waktu. Penelope meminta Chris untuk menunggu lagi. Namun sekarang mereka menyadap telepon sehingga bisa mendengarkan Chris tanpa ia sadari. Sementara itu ada dua polisi yang memeriksa rumah ibu Chris. Ingat, Chris menggunakan mobil yang terdaftar atas nama ibunya. Di sana tidak ada siapapun. Terlihat ada banyak amplop dan berita tentang Smithereens. Mereka menanyai tetangga dan ternyata ibu Chris meninggal beberapa bulan yang lalu. Saat ditunjukkan foto Chris, ia mengenalinya. Chris tinggal di sini setelah ibunya meninggal. Kembali ke lokasi. Sekarang reporter TV juga datang untuk merekam berita eksklusif. Polisi tidak bisa tinggal diam. Ada polisi yang mencari posisi terbaik untuk bersiap jika hal yang paling tidak diinginkan terjadi. Polisi yang memeriksa rumah ibu Chris memberitahu informasi yang ia temukan pada kepala polisi. Chris adalah mantan seorang guru. Chris juga tidak memiliki catatan kriminal. Hanya ada catatan kalau Chris adalah korban kecelakaan kendaraan akibat supir mabuk. 2 orang meninggal dan hanya Chris yang selamat. Mendengar informasi ini ada kemungkinan kalau pistol Chris palsu namun mereka tidak mau gegabah. It's the FBI. Urgent call. Di saat yang sama, FBI menghubungi mereka.
Smithereens Amerika memberitahu FBI dan mereka ingin bekerja sama dalam kasus penculikan ini. Penelope memberitahu kalau ia berhasil menyadap ponsel Chris dan bisa menguping pembicaraannya. Kepala polisi pikir kalau motif Chris adalah pemerasan pada perusahaan Smithereens. Penelope sudah mengetahuinya, namun pertanyaannya adalah kenapa Chris melakukannya. Penelope sudah memeriksa sosial media Chris, namun ia tidak menemukan satupun alasan kenapa Chris membenci Smithereens. Kemudian Penelope memeriksa akun taksi online Chris. Akunnya palsu dan ternyata selama berminggu-minggu Chris hanya menerima penumpang di sekitar kantor Smithereens London. Artinya Chris sudah merencanakan ini sejak lama, namun belum jelas kenapa ia melakukannya. Ternyata saat kecelakaan Chris kehilangan tunangannya. Dari histori sosial medianya, ini adalah momen di mana Chris berubah seperti mulai menjauhi temannya. Negosiator pikir kalau yang diincar Chris bukanlah uang. Chris dan Billy memiliki usia yang hampir mirip. Mungkin ini tentang status. Billy memiliki uang, power, dan juga dihormati, sementara Chris sebaliknya. Mungkin tujuan Chris hanyalah untuk mendapatkan perhatian Billy Bauer. Negosiator pikir ia bisa membujuk Chris sehingga mengajaknya bicara dengan megafon. Ia berkata kalau ia tak ingin ada yang terluka. Ia menelpon Chris karena sudah memiliki nomor ponselnya. Di saat yang sama, sniper sudah membidik kepala Chris. Namun Jaden tepat di belakang Chris sehingga sniper belum bisa menembak. Sementara Chris berbicara dengan negosiator. Chris berkata kalau mereka hanya membuang-buang waktu. Chris sudah memikirkan apa yang ia lakukan matang-matang dan tidak akan berhenti. Yang Chris inginkan adalah berbicara dengan Billy. Chris akan menghitung sampai 50. Jika sampai hitungannya berakhir, negosiator belum pergi, maka Jaden akan ia bunuh. Sniper masih tidak mendapatkan posisi yang pas sehingga negosiator terpaksa harus pergi menuruti permintaan Chris. Kemudian FBI memberitahu Penelope kalau negosiator gagal membujuk Chris. We have to tell Billy what's happening. Billy's not here, okay? I can't just call him up. Rekan Penelope masih berpikir kalau mereka harus memanggil Billy. Masalahnya saat ini Billy tidak ada di kantor. Ia sedang mengikuti seminar hening 10 hari dan sekarang baru hari ke-6. Billy tidak ingin diganggu di momen ini dan itulah kenapa Penelope tidak bisa menghubungi Billy begitu saja. Ternyata saat ini Billy sedang berada di Utah. Di sebuah bukit ada rumah terpencil tempat sekarang Billy tinggal. Karena situasi semakin mendesak membuat Penelope mengutus orang untuk menemui Billy. Saat ini Billy sedang bermeditasi. Billy diberitahu kalau ada karyawannya yang diancam akan dibunuh kecuali Billy mau bicara dengannya. Setelah mengetahui situasinya, Billy ingin bicara dengan Chris namun Penelope pikir ini ide buruk. Penelope pikir Chris menggunakan Jaden untuk memeras mereka. Jika mereka menuruti permintaan Chris, maka hal serupa akan terjadi di kemudian hari. Billy tak peduli tentang uang, namun FBI berkata ada kemungkinan kalau Chris akan membunuh Jaden setelah berbicara dengannya. Walau begitu, Billy masih ingin bicara dengan Chris. Sementara itu, Chris hanya bisa menunggu. Ia sadar kalau ia menjadi pembicaraan terpanas di London saat ini. Ia memeriksa Smithereens dan melihat ada banyak postingan yang membicarakannya. How old are you? 22. Chris bertanya berapa usia Jaden dan ia menjawab 22 tahun. Chris bertanya lagi apa Jaden punya pasangan namun ia membantahnya. Chris mengingat tunangannya yang meninggal karena kecelakaan 2 tahun yang lalu dan membuatnya menangis. Chris tahu apapun yang ia lakukan, ia akan mati hari ini. Jaden berkata ia masih muda dan banyak hal yang ingin ia lakukan. Ia juga tak ingin membuat ibunya khawatir. Chris berkata kalau ibunya tak perlu khawatir karena pistolnya palsu. Ingat, semua pembicaraan Chris disadap sehingga polisi mendengar kalau pistol Chris palsu. Karena sekarang mereka tahu pistol Chris palsu, Billy tak akan bicara dengan Chris. Jaden ingin kabur, namun Chris mengancamnya karena polisi bisa saja menembak mereka. Berpikir Jaden tak dalam bahaya, polisi mulai mendekati Chris dengan waspada. Chris memeriksa Smithereens dan menemukan info kalau polisi menguping ponselnya dan tahu kalau pistol Chris palsu. Chris berteriak kalau pistolnya asli, namun kepala polisi tidak mempercayainya dan ia ingin Chris tenang. Why don't you let Jade shot authorized? Chris menembak ke langit menunjukkan kalau pistolnya asli. Kepala polisi memberi izin sniper untuk menembak Chris namun tembakannya meleset karena Chris bergerak. Chris berkata di telepon kalau ia tahu mereka hanya mengulur-ulur waktu. Jika dalam 5 menit ia tak berbicara dengan Billy, maka ia akan membunuh Jaden. Billy mendengar perkataan Chris sehingga kini ia ingin berbicara dengan Chris. Anak buahnya masih melarang Billy melakukannya namun ia tak peduli. Penelope masih tidak mau menghubungkan Chris dan Billy karena menurutnya masih berbahaya. Ingat, Billy adalah CEO Smithereens. Ia memiliki akses God Mode di aplikasi buatannya.
Dengan akses ini, ia bisa mendapatkan semua informasi dari akun yang terdaftar termasuk nomor ponsel Chris. Kemudian Billy menelpon Chris dengan ponselnya sendiri. Setelah apa yang Chris lalui, akhirnya ia dan Billy berbicara. Billy meminta Chris untuk melepaskan Jaden agar mereka bisa bicara dengan tenang. If I let him go, you'll hang up. No, I'm not gonna hang up, Christopher. I want you to listen to me. I'm listening. Chris menolak dan ia ingin Billy mendengarkan perkataannya. Billy siap mendengarkan apa yang ingin Chris katakan. Chris menjelaskan kalau ia adalah pengguna Smithereens, bahkan bisa dibilang kecanduan berat. Chris mulai menangis saat berkata kalau tunangannya juga sama. 2 tahun yang lalu, Chris dan tunangannya mengunjungi ibunya yang sakit. Saat di tengah perjalanan, Chris melihat ada notifikasi Smithereens dari ponselnya. Karena ia kecanduan, ia langsung memeriksanya. Karena Chris tidak fokus, akhirnya mereka mengalami kecelakaan. Tunangan dan pengemudi lain meninggal dunia sehingga Chris merasa sangat bersalah. Karena pengemudi lain ditemukan dalam keadaan mabuk, ia disalahkan atas kecelakaan padahal Chris juga memiliki andil dalam kecelakaan maut ini. Semua orang mengasihani Chris sementara Chris tidak bisa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Setiap melihat ibu tunangannya membuat Chris hancur karena tidak bisa memberitahu kalau anaknya meninggal gara-gara ia memeriksa ponsel. Billy menerima pesan dari Penelope yang bertanya pada psikolog dan memberikan beberapa saran. I hear you. Of course you fucking hear me. Billy melakukannya, namun Chris sadar kalau Billy tidak tulus mengatakannya. Billy marah pada Penelope sehingga sekarang ia akan menjadi dirinya sendiri di depan Chris. Billy menjelaskan kalau ia tak tahu apa yang harus ia katakan pada Chris. Chris tidak menyalahkan Billy atau Smithereens karena menurut Chris kematian tunangannya adalah salahnya. Yang Chris inginkan adalah agar Billy mendengarkan kisahnya dan mungkin bisa menjadi masukan untuk update selanjutnya. Billy menjawab kalau seharusnya tidak seperti ini. Saat awal Billy membuat Smithereens, ini hanyalah sebuah proyek biasa. Namun kelamaan semakin banyak orang terlibat dan Smithereens terus berkembang tak terkontrol. Billy memang yang memulainya, namun sekarang ia tak bisa menghentikannya. Chris berkata kalau ia tak peduli dengan apa yang Billy pikirkan. Chris hanya ingin Billy mendengarkan kisahnya dan sekarang ia bisa mati dengan tenang. Dari awal, Chris tidak pernah berniat untuk membunuh Jaden. Jaden sadar kalau Chris akan bundir. Ia tahu kalau Chris adalah pria yang baik. Billy juga merasakan hal yang sama dan ingin menghentikan Chris, namun Chris sudah tidak memiliki semangat hidup. Sekarang Jaden bisa pergi, namun ia malah tetap tinggal di sini. I'm sorry for putting you through all this. It's okay. Jaden memohon agar Chris tidak bundir. Namun sekarang semuanya sudah terlambat. Saat Chris lengah, Jaden mencoba merebut pistol Chris. Namun dari luar yang terlihat seolah Chris dan Jaden sedang berkelahi. Sniper diizinkan untuk menembak namun tembakannya masih meleset. Sniper diberi kesempatan kedua dan kali ini Chris tak selamat. Dan dengan begitu episode ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin suka banget sama episode kali ini. Biasanya Black Mirror berada di masa depan di mana kemajuan teknologi berubah menakutkan. Namun cerita kali ini berada tak jauh dari masa sekarang. Ini adalah ancaman yang jelas-jelas ada di depan kita di mana kecanduan sosial media bisa merusak hidup begitu saja. Mimin suka banget sama ceritanya, jadi untuk rating, Mimin kasih rating 9/10. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.